أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Berjalan kaki ke Masjid Al-Jihad. Tujuannya sholat berjamaah. Sambutlah salam saya dengan penuh semangat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama sekali hentinya kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah dan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, dengan salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang saya muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Jihad beserta seluruh jajarannya, dan yang saya muliakan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari yang berbahagia ini yaitu tentang kewajiban mendirikan sholat. Apa itu sholat, Bapak Ibu? Ada yang tahu arti sholat? Barusan kan kita sholat. Sholat ada hubungannya dengan silah. Sholat itu artinya hubungan, terkoneksi, hubungan kita dengan Allah, hubungan vertikal. Sedangkan silah, silaturahim, silaturukhuwah itu hubungan kita dengan manusia, yaitu horizontal. Jadi antara sholat dengan silah ada bersamaan, tetapi konteksnya berbeda. Sholat ke Allah, silah ke manusia. Jadi sholat di sini artinya secara bahasa itu doa atau rahmat. Maksudnya adalah sholat ini itu kita melakukan aktivitas dengan gerakan, kita berhubung berkoneksi kepada Allah dengan gerakan, dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan doa. Jadi kita terkoneksi langsung dengan Allah secara langsung tanpa perantaraan yang lainnya. Berdasarkan Al-Quran surah Ibrahim ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadillazina amanu, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus sholat, hendaklah mendirikan sholat. Sebenarnya dalam perintah mendirikan sholat ini enggak satu saja, banyak sekali dalam Al-Quran. Jadi yang diperintahkan itu adalah mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Jadi mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat itu dua hal yang berbeda. Ibu bapak barusan mendirikan sholat atau mengerjakan sholat? Nah, apa kriterianya mendirikan atau mengerjakan sholat? Lalu berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi sholatlah kalian kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihatku usolli, sholat. Nah, jadi sholat itu berdasarkan tuntunan Nabi. Jadi tidak cukup hanya niat lurus saja, tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Menurut Imam Syafi'i, sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan niat dan rukun syarat tertentu. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi hukum meninggalkan sholat apa Bapak Ibu? Dosa besar. Balasannya neraka sakor.
baik itu meninggalkan sholat maupun melalaikan sholat. Jadi sholat ini wajib ya. Siapa saja yang meninggalkan sholat, dia memiliki 3 kriteria. Yang pertama, kafir. Dia meninggalkan sholat karena tidak beriman kepada Allah atau murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, fasik. Dia meninggalkan sholat karena malas. Dan yang ketiga, munafik. Dia mengerjakan sholat tetapi tidak ikhlas. Bapak Ibu di sini mengerjakan sholat semuanya ikhlas? Ikhlas, masya Allah. Berarti di sini tidak ada yang golongan munafik. Nauzubillahi min dzalik. Jadi bagaimana ciri-ciri sholat kita itu diterima atau ditolak? Yaitu kalau kita sholatnya diterima, kita sholatnya khusyuk, itu kita sholatnya tenang, kita sholatnya ikhlas, kita bisa berubah akhlaknya dari akhlak buruk menjadi akhlak baik. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada nggak orang yang masih sholat tapi masih suka mencuri, masih suka berbohong, masih suka bergibah, masih suka berkhianat? Ada Bapak Ibu? Kira-kira sholatnya diterima atau tertolak? Jawab di hati masing-masing. Yang tahu jawabannya adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, apakah sholat kita diterima atau ditolak? Ya. Jadi setiap gerakan sholat itu Bapak Ibu kita hayati. Ya, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Yaitu bersuci, berwudu. Apa itu wudu? Membersihkan hadas kecil dengan air. Nah, sebelum kita menghadap Allah SWT, kita harus dalam kondisi suci. Kalau kita tidak sempurna sucinya, jangankan tidak suci, tidak sempurna bersucinya, sholat kita tertolak. Dalam wudu itu ada membasuh apa Bapak Ibu? Tangan. Kita membasuh dosa-dosa tangan kita. Mungkin kita ada ngambil hak orang lain, mungkin kita ada jahil sama orang lain, lalu kita berkumur-kumur membersihkan mulut kita. Mungkin kita banyak memfitnah orang, bergibah. Sini ada Bapak Ibu yang di luar sana yang memfitnah orang, bergibah, adu domba, yang berdusta. Ketika kita membasuh muka kita, mungkin kita banyak melihat kesalahan orang, lupa dengan kesalahan kita. Mungkin kita banyak melihat tontonan-tontonan pemandangan yang haram. Lalu ketika kita membasuh tangan kita tadi, ya sampai ke siku, yang mungkin kita banyak dosa, mengambil hak orang lain. Lalu ketika kita membasuh kepala kita, mungkin kita banyak berburuk sangka kepada diri kita, kepada Allah dan kepada orang lain. Atau kita sombong karena kepintaran kita. Lalu kita membasuh telinga kita, mungkin kita banyak mendengar hal-hal yang kotor seperti ghibah, adu domba, fitnah dan sebagainya. Dan kita membasuh kaki kita, mungkin kita banyak melangkah ke tempat-tempat yang haram, minimal tempat yang makruh, yang terlarang, yang sia-sia, yang tak berguna, apalagi ke tempat yang haram. Setiap hari kita berwudu 5 kali sehari, lalu kita sholat. Kira-kira sholat kita berefek enggak terhadap diri kita? Kita semakin baik atau semakin begitu-begitu saja? Kita renungkan ketika sholat. Tadi sholat adalah ibadah fisik. Kita mulai dengan takbir. Takbir, tangan kita ke belakang. Kita menyampingkan urusan dunia, menghadap Allah. Kita mengakui kita ini kecil, Allah Maha Besar. Ketika kita melipat tangan kita, ya, kita malu kepada Allah karena kita banyak dosa, aib dan hati kita. Lalu ketika kita ruku, bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita mengucapkan sami Allah, kita mengakui keagungan Allah. Ketika kita bersujud, kita menurunkan ego kita dengan serendah-rendahnya. Ini kepala, anggota tubuh yang paling di atas, paling termulia, paling terhormat, kita rendahkan dengan serendah-rendahnya, sejajar dengan tanah. Kita mengakui kelemahan kita,
kita, lalu kita duduk di antara dua sujud, yaitu kita berdoa kepada Allah dengan penuh ketenangan. Lalu kita bertasyahud, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ketika kita mengucapkan salam kanan dan kiri, kita menyampaikan salam perdamaian kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau kita menghayati sholat itu, insya Allah sholat itu berpengaruh pada kehidupan kita. Mungkin kita selama ini sholat, ya, seperti sholat masih teringat aktivitas di luar, raga kita di sini, tapi jiwa kita entah kemana-mana. Jika kita sholat, kita pahami dulu gerakan kita. Ketika kita berdiri sejajar dengan garis lurus 180 derajat. Ketika kita ruku, kita sejajar dengan sudut 90 derajat. Ketika kita sujud, kita sejajar dengan 45 derajat. Jadi kita ketika sholat itu harus simetris. Nggak ada yang kayak gini, nggak ada kayak gini, nggak ada yang kayak gini. Jadi semuanya udah diatur. Kalau gerakan kita tepat, bacaan kita tepat, kita menghayati, kita khusyuk, insya Allah sholat itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Sepakat Bapak Ibu semuanya? Sepakat. Masya Allah. Jadi kita menghayati. Mungkin selama ini kita sholat, ya sudah sholat, nggak paham dengan bacaannya, ya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Yang penting nggak berdosa. Amal ibadah yang paling pertama dihisab di akhir apa ya Bapak Ibu? Sholat. Sholatnya udah betul belum? Kalau sholatnya tidak betul, ya udahlah, kita nikmati hisabnya. Jadi hati-hati. Mulai saat ini kita berniat kepada Allah SWT untuk memperbaiki sholat kita. Kalau kita memperbaiki sholat kita, apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Kalau ingin memperbaiki nasib kita, kehidupan kita, apa yang kita perbaiki Bapak Ibu? Sholat kita. Bagaimana hidup kita bisa baik? Hidup kita masih berantakan karena sholat kita masih belum tepat. Semoga di sini kita menjadi orang-orang yang sholat, ya, tidak hanya mengejar kuantitas jumlah rakaat, tetapi juga memperbaiki kualitas, yaitu dengan memahami fikih sholat dan memahami setiap gerakan dan bacaan sholat. Semoga sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ya, bukan bermaksud menggurui, hanya mengajak, ya. Semoga kita semua menjadi orang yang mendirikan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Saya tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.